hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa, ada satu tempat yang selalu ramai, yaitu makanan adat kos. Makanan adat kos berlokasi di Jalan Tidar nomor 138. Tentunya tempat ini menjadi tempat makan favorit para mahasiswa. Nah, di balik kesuksesannya tentu ada seorang pemimpin yang terus berjuang menghadapi tantangan, memimpin tim dengan tangannya yang terbuka, dan menjaga setiap detail agar berjalan dengan sempurna. Nah, tapi gimana sih rasanya memimpin sebuah bisnis yang ramai dan dinamis ini? Kira-kira apa saja ya tantangan yang dihadapi dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, hari ini kita akan mendengar langsung dari sosok di balik suksesnya makanan adat kos. Baik, sekarang kami berada di makanan adat kos milik Kak Tiar. Nah, mungkin Kak Tiar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiar Novendra, usia 25, asalnya Banyuwangi. Salam kenal Kak Tiar. Jadi langsung saja ke pertanyaannya mungkin. Sudah berapa lama Kak Tiar menjalankan usaha ini dan mungkin apa yang melatar belakangi Kak Tiar membuka usaha ini? Mungkin bisa diceritakan. Untuk yang warung makanan adat kos ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan kenapa saya memilih usaha F&B? Yang pertama, saya suka masak, dan yang kedua, menurut saya makanan adalah kebutuhan pokok. Nah, tentunya dalam menjalankan bisnis itu banyak tantangannya ya Mas. Mungkin apa saja tantangan yang udah Mas Tiar alami dan bagaimana cara Kak Tiar mengatasinya? Mungkin bisa dijelaskan. Jelas semua usaha ada tantangannya tersendiri. Untuk yang saat-saat baru mulai pasti adalah bagaimana produknya dikenal dulu, bagaimana brandnya mulai dikenal. Setelah mulai dikenal, kesulitan selanjutnya adalah dalam mengolah SDM atau staf-staf yang ada di sini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, di bagian nasional mana menurut Mas Tiar itu perlu seorang pemimpin itu untuk turun tangan? Kalau sudah jalan seperti ini, saya biasanya hanya bertugas untuk mengecek apakah yang staf-staf lakukan sudah seperti SOP yang saya buat, dan apakah mereka sudah mengedepankan customer sebagai seperti prioritas lah. Jadi bukan lagi dia kerja sesuai keinginannya, tapi adalah bagaimana prioritas dari kenyamanan customer dan kepuasan customer. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Tiar, seberapa penting seorang pemimpin untuk melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan? Cukup penting, tapi tetap keputusan final ada di tangan saya. Hanya saja saya perlu berkoordinasi dengan beberapa orang yang sudah saya tunjuk, biasanya sebagai kepala produksinya seperti itu, karena yang tahu kondisi di lapangan adalah mereka. Jadi tetap kita mengajak mereka diskusi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, menurut Mas Tiar ini kapan merasa perlu untuk melakukan evaluasi atau perubahan dalam operasi bisnis yang sekarang Mas Tiar jalankan ini? Kalau evaluasi, saya biasanya melakukannya seminggu sekali, dan nanti di akhir bulan sebelum pembagian gaji pasti ada evaluasi lagi. Lalu bagaimana cara Mas Tiar ini untuk menangani perbedaan pendapat atau terjadi konflik pada tim Mas Tiar ini? Yang pasti dengan cara komunikasi ya, dicari latar belakang terjadi konflik itu apa, dan siapa pihak yang benar-benar salah dan mana pihak yang hanya diduga salah. Ini kan saya lihat banyak banget ini ya Mas, karyawannya ya. Mungkin selama menjalankan bisnis ada beberapa karyawan yang melakukan kesalahan. Itu cara menanganinya kayak gimana? Misalnya kayak
langsung kena SP atau ada peringatan dulu kayak gitu? Ya karyawan itu apapun yang dilakukan karyawan tetap tanggung jawab saya sebagai owner. Kadang kita sebagai owner itu salah memberikan perintah atau kurang jelas memberikan perintah. Tapi jika perintah itu sudah jelas, sudah tertulis dan masih terjadi kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, pasti langsung saya tindak lanjuti. Jika kesalahan itu diulang-ulang terus ya pasti kita lakukan SP, dan jika memang tidak bisa berubah si oknum staf ini tadi, ya kita terpaksa mengeluarkan. Terus untuk masalah pengarahan ya, mungkin Mas Tiar apakah selalu menerapkan briefing setiap kali mau buka ini makanan adat? Tidak, kalau briefing tidak, karena kita sudah punya job checklist dan job desk masing-masing per bagian. Jadi menurut saya dengan itu sudah jelas apa tugas-tugasnya per staff ini tadi. Jadi setiap hari tuh nggak ada briefing dulu? Nggak ada. Saya lebih ke kalau malam gitu sebelum tutup, saya lebih ke malam gitu, tanya bagaimana tadi di lapangan, apakah ada masalah atau lancar-lancar saja. Berarti lebih ke evaluasi. Ya, Kalau boleh tahu ada berapa total karyawan keseluruhan? total karyawan yang di emak ini ada 12 karyawan. Ya itu ada gantian shift gitu ya. Nah, gimana cara ngaturnya itu seperti apa? Apakah di sini ada itu kayak part time gitu? Mungkin mahasiswa yang mencoba. Mahasiswa yang bekerja di sini ada 3. Kalau yang lainnya itu memang bekerja, bukan part time, full time mereka di sini. Tapi dengan 2 shift itu tadi. Oke. Mungkin itu aja wawancara kali ini. Terima kasih Kak Tiar atas waktunya. Kami doakan semoga usaha kalian lancar terus. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Mungkin